Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, setelah libur beberapa hari, saatnya kita merefresh untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, kita memasuki tema 5. Subtema 1 tentang pahlawanku. Sebelumnya, mari kita membaca doa bersama dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tahukah kalian bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana juga sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Untuk lebih jelasnya, simak dengan seksama ya. Sikap kepahlawanan tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk itu, mari bersama Dayu kita pelajari lebih lanjut teks bacaan pada buku siswa halaman 2-3 berikut ini. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarutan. Nah, dari teks bacaan yang telah Dayu dan teman-teman baca tadi, itu merupakan teks non-fiksi. Lalu, apa itu teks non-fiksi teman-teman? Benar sekali, teks non-fiksi yaitu teks yang berisi tentang kejadian sebenarnya dan bersifat informatif, seperti pada cerita Raja Purnawarman tadi. Karena hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada dalam kehidupan. Untuk membuat teks non-fiksi dibutuhkan pengamatan dan data sehingga isi dari teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari sini sudah jelas ya teman-teman bahwasanya teks fiksi dan teks non-fiksi itu sangat berbeda. Teks fiksi, teks yang berisi cerita khayal yang tidak benar-benar terjadi, seperti dongeng, legenda, dan lain-lain. Sedangkan teks non-fiksi yang barusan Ustazah jelaskan, yaitu teks yang berisi tentang kejadian sebenarnya, seperti halnya contoh kepahlawanan para raja, laporan ilmiah, teks pelajaran, biografi, dan teks pidato.
Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kalian mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang, kita dapat melihat benda-benda secara jelas, dan juga sebaliknya. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar yang memancarkan ke bumi adalah matahari. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Cahaya dikeluarkan oleh sumber-sumber cahaya yang memiliki sifat. Apakah sifat-sifat itu? Mari kita pelajari bersama. Sifat cahaya yang paling dapat dilihat jelas adalah cahaya merambat lurus. Di bawah cahaya merambat lurus dapat kalian amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter, ataupun cahaya matahari yang masuk melalui pintu atau celah-celah jendela. Sifat cahaya merambat lurus dapat kalian amati melalui percobaan berikut ini. Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan sebuah lilin. Masing-masing karton dilubangi bagian tengahnya. Karton-karton tersebut diletakkan sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Apa yang terjadi, teman-teman? Ya, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Namun sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, misalnya salah satu kartonnya digeser, maka cahaya lilin tidak akan terlihat. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya menembus benda bening dapat kita lihat dari percobaan berikut. Pada percobaan pertama, terlihat bahwa senter dapat menembus gelas dengan permukaan gelas yang berwarna bening. Pada percobaan yang kedua, cahaya dapat masuk ke ruangan karena menembus jendela dengan kaca yang bening. Tapi yang perlu diingat-ingat teman-teman, bahwasanya cahaya tidak dapat menembus benda yang permukaannya gelap. Seperti contoh pada gambar tersebut. Ketika cahaya senter diarahkan ke batu, maka cahaya senter tidak akan tembus ke belakang batu. Sehingga dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwasanya cahaya mudah menembus benda bening, tetapi tidak dapat menembus benda yang berwarna, misal berwarna merah, hijau, ungu, dan lain-lain, atau benda yang gelap. Untuk sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Teman-teman, kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenai ke mata kita. Mengapa beberapa benda tampak terlihat terang, sedangkan benda lain terlihat suram ketika dikenai cahaya?
Agar lebih jelasnya, kita buktikan dengan memperhatikan percobaan berikut ini ya. Pernahkah kalian bercermin? Tentu pernah ya. Bagaimana bisa cermin tersebut dapat membentuk bayanganmu? Prosesnya yaitu ketika cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahmu mengenai dirimu akan dipantulkan ke dalam cermin, sehingga di dalam cermin dapat terlihat bayangan tubuhmu. Adapun sifat cahaya yang nomor 4 yaitu cahaya dapat dibiaskan. Agar lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini ya. Ketika kalian mengisi air ke dalam gelas, lalu memasukkannya pensil ke dalam gelas tersebut, maka dapat terlihat bahwa seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi 2 dan terlihat lebih besar. Kemudian, hal tersebut juga dapat terjadi ketika kita melihat dasar kolam, maka akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Itulah contoh-contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan. Mengapa kedua contoh tersebut bisa terjadi? Pembiasan terjadi karena cahaya melewati zat atau medium yang memiliki kerapatan berbeda. Zat atau medium yang pertama adalah zat udara, yang kedua adalah zat atau medium air. Adapun sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Kita buktikan dengan adanya peristiwa pelangi. Pelangi terjadi karena adanya peristiwa penguraian cahaya atau bisa disebut dengan dispersi. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapankah pelangi itu muncul? Ya, pelangi itu muncul setelah terjadi hujan. Proses awal dari pelangi yaitu cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih sebenarnya adalah tersusun dari banyak warna loh. Apa saja warna itu? Yaitu Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya matahari tersebut diuraikan oleh titik-titik air di awan, sehingga terbentuk warna-warna pelangi. Baik teman-teman, sehingga kita dapat simpulkan ya bahwa sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, dapat diuraikan. Oke teman-teman, sebelum Ustazah akhiri, mari kita selalu bersyukur. Karena apa? Karena kita telah diberikan indera penglihatan yaitu mata yang sehat tanpa adanya kekurangan apapun, sehingga kita dapat melihat berbagai macam keindahan yang ada di bumi ini. Cukup sekian dari Ustazah. Selalu semangat sholih-sholihah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.